para intelektual sekalian, guys, menurut The Times of India, ada ratusan sampai ribuan masjid yang dihancurkan baru-baru ini. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di India banyak masjid dihancurkan? Padahal mereka masih saudaraan, masih satu suku, masih satu ras, warna kulitnya sama, warna rambutnya sama, tradisinya sama, tapi perbedaan agama yang menyebabkan mereka sering bentrok. Nah, yang jadi pertanyaan, apa alasannya? Apakah karena nggak punya izin gitu? Kenapa masjid di India banyak dihancurkan? Apakah karena nggak punya izin dari pemerintah? Jadi guys, saya harus to the point ya. Sebenarnya kalau ada yang mengatakan masjid dihancurkan di India itu karena nggak ada izin, karena melanggar aturan pemerintah dan sebagainya, itu bullshit. Itu hoax. Sebenarnya ya pada faktanya mereka itu ya bisa aja memberikan izin pembangunan masjid walaupun tidak ada izinnya gitu. Tapi permasalahannya kan mereka selalu mengusut yang namanya izin terus gitu ya. Padahal rumah ibadah orang Hindu di India nggak ada masalah tuh. Walaupun dibangun di tempat yang tidak disetujui oleh pemerintah, walaupun tidak punya izin gitu, tetap nggak ada yang gusur gitu. Ya, sama seperti di Konoha gitu. Rumah ibadah agama mayoritas di Konoha itu, apakah semuanya punya izin? Enggak kan? Tapi yang lebih ditekan itu rumah ibadah minoritas kan? Jadi sama halnya dengan di India. Nah, yang jadi pertanyaan, apa di balik ini semua? Jadi ada satu hal yang jarang dibongkar gitu ya. Di balik ini semua ini ada satu hal. Bukan karena izin, bukan. Izin itu cuma modus doang ya. Izin itu cuma alasan doang ya. Izin itu cuma alibi doang gitu. Ya. Izin itu cuma triknya doang gitu ya. Ada sesuatu hal di balik ini semua gitu. Dan ini juga berhubungan dengan di Konoha. Warga Konoha kan seperti itu ya. Nggak semuanya tapi di sekelumnya. Rumah ibadah mayoritas di Konoha itu, agama mayoritas di Konoha itu nggak semuanya punya izin. Bahkan menurut data, sekitar kurang lebih separuh nggak punya izin gitu. Lalu kenapa tidak dipermasalahkan? Apakah karena mereka mayoritas? Ada satu hal yang jarang dibongkar di balik ini semua, dan saya tidak akan menutupi, saya akan bongkar sampai akar-akarnya walaupun ini sangat sensitif supaya kita memahami gitu. Apa itu? Jadi guys, ternyata alasannya adalah salah satu alasan yang paling masuk akal kenapa umat Hindu yang ada di India itu sering menggusur yang namanya masjid gitu ya. Walaupun rumah ibadah Hindu juga banyak yang nggak berizin kok. Ya, banyak dibangun di tempat yang terlarang gitu ya, di tempat-tempat yang tidak diizinkan pemerintah gitu ya, menentang izin lingkungan dan lain sebagainya. Tapi kenapa rumah ibadah agama Hindu di India itu tidak dipersoalkan gitu, tapi masjid dipersoalkan, mirip-mirip seperti di Konoha. Alasannya itu secara antropologi, ini dari sudut pandang antropologi ya. Karena nggak semuanya tapi disclaimer on-nya, banyak umat Hindu India menganggap bahwa umat Muslim yang ada di India itu sesat. Dan mereka dianggap meninggalkan ajaran leluhur mereka. Jadi orang-orang India itu kan sangat setia dengan budaya mereka. Salah satu negara yang paling setia dengan budaya mereka itu adalah India. Bahkan kalau Anda perhatikan PM India atau Perdana Menteri India itu, Modi, dia tuh suka pakai baju adat gitu ya. Mirip-mirip seperti KDM lah gitu ya. Kemana-mana dia pakai baju adat gitu. Itu saking cintanya dengan budaya. Dan mereka sangat setia dengan leluhur mereka. Dan ketika ada umat Muslim di India, mereka menganggap bahwa, lah kok gitu? Kok mereka ini lebih menyembah budaya Arab daripada budaya Hindu? Kok mereka ini agak lain gitu ya? Kok umat Muslim yang ada di India ini tidak setia dengan leluhur mereka? Itu dari sudut pandang umat Hindu ya. Nanti akan saya bongkar dulu juga dari sudut pandang umat Muslim yang ada di sana ya. Nah, jadi mereka berpikir seperti itu. Kalian ini sudah meninggalkan ajaran leluhur. Kalian malah berpakaian seperti orang Arab ya. Kalian itu nyembelih sapi. Padahal kan dalam agama kita itu kan nggak boleh nyembelih sapi. Kalian ini sudah sesat. Kalian ini sudah meninggalkan ajaran-ajaran leluhur kita. Itu sebenarnya dibalik ini semua gitu.
Ya mirip-mirip seperti di Konoha ya. Konoha kan seperti itu ya. Kalian ini ya nggak semua tapi disclaimer on ya, ini hanya di Konoha ya, karena orang Indonesia itu anti kritik ya. Warga Konoha itu ada banyak yang berpikir, kalian ini sesat ya, minoritas ini sesat karena kalian tuh makan daging babi. Babi itu sudah jelas-jelas kan diharamkan oleh Tuhan, tapi kalian melanggar aturan Tuhan. Ada sebagian yang berpikir seperti itu dan menganggap bahwa orang yang makan daging babi itu sesat. Sebagian ya, nggak semua ya, disclaimer on ya, walaupun sebagiannya banyak gitu ya, jutaan orang atau bahkan miliaran gitu. Jadi kalau Anda jeli, Anda perhatikan di Konoha itu kan banyak kasus-kasus pembubaran paksa, penjualan daging babi, ngegeruduk warung daging babi ya. Di Medan tuh ya banyak tuh ya yang membubarkan penjualan daging babi. Jadi ini semua berhubungan dengan yang namanya pola pikir manusia secara antropologi. Ini dari sudut pandang antropologi ya. Ya mereka menganggap bahwa minoritas itu, kalian kenapa naik makan daging babi? Itu kan sudah diharamkan oleh Tuhan gitu. Padahal mereka nggak sadar bahwa itu adalah sebatas keyakinan. Ya, keyakinan itu klaim sepihak. Kenapa saya mengatakan keyakinan itu klaim sepihak? Karena keyakinan itu tidak terbukti secara ilmiah. Kita meyakini orang makan daging babi itu sesat, itu kan keyakinan kita. Apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Apakah itu bisa dibuktikan secara langsung? Nggak bisa. Ya, justru Albert Einstein, ya, Elon Musk makan daging babi itu tapi sehat-sehat aja gitu. Jadi kita tidak meyakini makan babi itu ya itu sebatas keyakinan. Kita meyakini makan daging babi sesat juga itu keyakinan. Itu yang jadi permasalahan. Orang India juga seperti itu yang ada di India ya. Mereka meyakini misalnya nih ya, mohon maaf bagi teman-teman Hindu ya, meyakini bahwa daging sapi itu sakral. Itu kan keyakinan. Saya harus fair ya, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Ini terjadi di India, bukan di Konoha ya. Nggak ada urusan dengan orang Konoha ya. Warga Konoha itu anti kritik ya. Sedikit saja kita kritik, maka akan mereka kejang-kejang kolonjotan berjemaah. Saya yakin umat Hindu pasti mengerti apa yang saya katakan. Karena umat Hindu itu lebih ini ya, kalau saya perhatikan ya, lebih toleran ya. Nggak semuanya tapi disclaimer, lebih menerima perbedaan pendapat. Bahkan dalam agama Hindu itu ada aliran yang sangat dekat dengan aliran agnostik. Koreksi kalau salah ya, coba teman-teman Muslim ya, bukan teman-teman Muslim, sorry, teman-teman Hindu, coba tulis di kolom komentar ya, apakah ada aliran yang dekat dengan agnostik dalam agama Hindu? Setahu saya ada, karena teman saya dulu ada yang beragama Hindu, saya sering ngobrol, cerita, berdebat gitu, ada ternyata. Jadi kalau misalnya umat Hindu berpikir, kalian itu sesat ya. Umat Muslim yang ada di India itu sesat. Kalian sudah nyembelih sapi, padahal sapi itu sakral. Itu kan sudah dilarang, nggak boleh membunuh yang namanya sapi, nggak boleh. Please deh, ya orang-orang Hindu di India berpikir seperti itu. Kalian itu sesat. Jadi pelampiasannya apa? Pelampiasannya masjid. Sebenarnya izin itu cuma alibi doang, alasan doang. Itu cuma dibisa-bisain aja, dibuat-buat aja. Itu cuma modus aja sebenarnya. Ya untuk melampiaskan kekesalan mereka gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana dari sudut pandang umat Muslim? Sudut pandang umat Muslim yang dari India, saya tidak berpihak pada siapapun di sini. Disclaimer harus fair ya. Umat Muslim yang ada di India berpikir, ya kalian itu bangun rumah ibadah tanpa izin nggak apa-apa tuh. Ya mirip-mirip seperti yang dialami oleh minoritas yang ada di Konoha, mirip seperti yang dialami oleh umat Kristen yang ada di Konoha. Kalian bangun rumah ibadah agama Hindu di India, kita nggak larang kok. Bahkan nggak punya izin banyak tuh, tapi nggak dipersoalkan pemerintah. Kenapa kita dipersoalkan gitu? Itu dari sudut pandang umat Muslim ya. Kemudian umat Muslim berpikir kita nyembelih sapi itu, ya dalam keyakinan kita itu bukan hewan yang suci, ya kita tidak ada masalah dengan yang namanya sapi gitu. Ya sah-sah aja gitu. Itu dari sudut pandang umat Muslim ya. Umat Muslim yang ada di India juga berpikir, ya kalau kalian meyakini bahwa sapi itu hewan yang suci, itu kan keyakinan. Apakah keyakinan itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Apakah keyakinan itu bisa dijelaskan secara ilmiah? Nggak bisa. Keyakinan tetaplah keyakinan. Walaupun ada miliaran orang yang meyakini bahwa sapi itu hewan suci. Nggak bisa dibuktikan secara ilmiah gitu. Itu sebatas keyakinan gitu. Jadi umat Muslim yang ada di India juga berpikir seperti itu gitu ya. Nah, alasan selanjutnya apa? Kenapa ada penggusuran yang namanya masjid di India? Disclaimer on ya, saya tidak mengatakan semua umat Hindu sepakat dengan penggusuran masjid ya.
Selain itu, ternyata ada alasan lain seperti misalnya masalah polusi suara gitu ya. Jadi itu juga mempengaruhi ya. Mohon maaf bagi teman-teman yang nonton videonya, itu juga berpengaruh. Tapi anehnya ya, tidak hanya suara masjid yang gede, tapi kadangkala ya, saya pernah melihat video umat Hindu juga suka iseng juga gitu ya. Yang ada di India ya, bukan umat Hindu Bali ya. Mereka juga suka bikin yang namanya suara yang sangat gede gitu, bikin toa gitu ya. Kemudian diarahkan ke masjid, lalu diputar suara-suara pemujaan tentang dewa, ya lagu-lagu pemujaan tentang dewa dan sebagainya. Sama sebenarnya, ya nggak ada bedanya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apa kesimpulan ini semua? Saya sebenarnya tidak mau menyimpulkan ya, tapi benang merahnya apa? Benang merahnya ini guys, ini sedang dibongkar ya. Kadangkala kita lupa bahwa agama itu adalah keyakinan, sebatas keyakinan. Kita percaya bahwa sapi itu adalah hewan suci, itu adalah sebatas keyakinan. Kita meyakini bahwa agama kita yang paling benar itu adalah keyakinan. Kadangkala kita menganggap bahwa misalnya teman-teman muslim lebih mengidolakan yang namanya orang-orang Arab, itu juga keyakinan. Karena gini ya, kalau boleh fair ya, umat Hindu Bali itu juga mereka lebih ya lebih bermazhab ke budaya Hindu India zaman dulu gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan cara berpakaian orang-orang Hindu Bali itu kan mirip sama orang India, nggak semua tapi di sekitar mereka. Bahkan bahasa Sanskerta itu kan diserap dari orang Hindu kan. Jadi tergantung perspektif gitu ya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Ini perspektifnya sangat-sangat luas sekali ya, kaya sekali gitu ya. Makanya kita nggak boleh fanatik terhadap keyakinan gitu ya. Umat Hindu yang ada di Bali itu kalau kita perhatikan mereka berbahasa sekalipun bahasanya itu ya mirip-mirip seperti logatnya orang India gitu ya. Walaupun nggak sama gitu. Jadi kalau umat muslim yang ada di Konoha itu logatnya tuh mirip sama orang Arab, ya ana, ente, ya kan. Itu kan mirip-mirip logat Arab ya. Orang Hindu Bali juga seperti itu. Ya, jadi benang merahnya itu kita itu terlalu mudah disusupi oleh ideologi-ideologi dari luar. Saya tidak membela teman-teman muslim dan teman-teman Hindu Bali ya. Intinya seperti itu. Kita sangat-sangat mudah terpapar oleh yang namanya ideologi dari luar. Ketika agama Hindu datang dari India, kita terima dan kita gabungkan dengan kepercayaan lokal. Kemudian ketika ada orang Timur Tengah datang dari luar negeri ya, berdagang, kita terima, kita gabungkan dengan budaya lokal kita. Jadi kita itu sangat mudah dipengaruhi oleh budaya-budaya dari luar. Ya, jadi boleh dikatakan sorry to say ya, mohon maaf bagi teman-teman Muslim dan teman-teman Hindu. Ya, ini dari sudut pandang data ilmiah ya, atau dari sudut pandang antropologi. Jadi gini, bangsa kita itu tidak punya pendirian. Sorry to say ya, bangsa kita terlalu mudah disusupi oleh ideologi-ideologi dari luar. Ya, seperti yang saya katakan tadi itu. Ada ideologi dari luar kita serap, ideologi dari luar datang kita serap, ideologi dari Arab kita serap, ideologi dari Barat kita serap. Kita tidak pernah menciptakan ideologi kita sendiri. Bangsa yang maju itu biasanya bangsa yang bisa meng-create gitu ya, ideologi mereka sendiri gitu. Sama seperti Jepang misalnya. Jepang apakah mereka mau disusupi oleh budaya Barat, budaya Arab, atau budaya dari India? Enggak. Budaya Jepang itu mereka setia dengan yang namanya semangat Bushido atau budaya Bushido. Bushido itu ciptaan mereka sendiri. Ya, walaupun dipengaruhi sama budaya lain juga, cuman ya kalau ibaratnya skripsi ya, ibaratnya tugas PR, 80% itu hasil otak pikiran kita gitu ya. 20% atau 30%-nya lagi itu dipengaruhi oleh ideologi dari luar gitu ya, dipengaruhi oleh dari luar. Ya, sama seperti itu ya. Makanya ya kalau saya perhatikan ya India salah satu negara yang sangat-sangat setia dengan budayanya gitu ya. Mereka tidak terlalu dipengaruhi oleh budaya luar. Budaya India dari dulu gitu-gitu aja kan. Yang menciptakan budaya mereka itu siapa? Ya India kan. Yang dipengaruhi siapa? Ya kita. Orang Arab gimana? Orang Arab itu ya budayanya itu budaya Timur Tengah gitu. Ya dari dulu mereka seperti itu. Ya mereka menciptakan seperti itu budaya mereka. Tapi masalahnya kan kita dipengaruhi ya, dipengaruhi oleh
orang Arab gitu. Jadi ini nggak ada hubungan dengan agama sebenarnya. Ini berhubungan dengan yang namanya kita mudah dipengaruhi, kita nggak kreatif, kita terlalu mudah mencontek budaya, ya, mencontek apapun kita terlalu mudah. Saya tidak membela umat Hindu ya, karena budi pekerti juga bisa dikatakan bahwa itu dipengaruhi oleh budaya Hindu-Buddha gitu. Jadi kalau kita membanggakan yang namanya budi pekerti menurut sejarah, menurut antropologi, itu dipengaruhi oleh yang namanya budaya dari luar ya, Hindu-Buddha. Namanya juga Budi kan. Budi itu dari mana? Dari Buddha kan. Buddha itu berasal dari mana? Itu sebenarnya cabang daripada agama Hindu. Ya. Buddha itu kan cabang agama Hindu yang menghilangkan kasta. Itu sebenarnya agama Buddha. Ya mirip-mirip seperti agama Kristen dan agama Yahudi lah gitu. Ya. Jadi pada intinya seperti itu guys. It's all about pendidikan. Ibarat skripsi, kita misalnya menciptakan budaya misalnya atau menciptakan satu hal, itu kita lebih banyak meniru dari luar gitu atau bisa sampai 50-50 gitu. Kita nggak pernah meng-create gitu ya atau menciptakan gitu ya. Harusnya kita menciptakan budaya baru. Sama seperti saya menciptakan, ini bukan budaya Sunda Witan, saya ciptakan sendiri gitu. Ya, ini rambutnya putih kayak gini, ini nggak ada tuh dalam Sunda Witan seperti itu ya. Kemudian ini juga saya rubah sendiri, ini ciptaan saya sendiri gitu ya, saya create gitu ya. Walaupun ya nggak semuanya bisa kita menciptakan suatu hal itu sendirian, butuh orang lain ya, saya tahu itu, tapi setidaknya jangan sampai 50-50 lah gitu ya, minimal 70% lah gitu ya. Ibarat skripsi atau PR kita kerjakan 70% dari pikiran kita, ya bolehlah ngambil dari lain referensinya, misalnya kayak dari internet 30% lagi gitu ya. Jadi itu yang jadi permasalahan. Itu ya benang merahnya. Ya, is all about kreativitas. Jadi orang Hindu ini mungkin agak melebar ya sama yang saya jelaskan, tapi ada korelasinya. Ini secara mendalam gitu. Mungkin berpikir kok nggak nyambung gitu, kok sejauh itu ya, ya ada korelasinya ya. Karena saya itu mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya. Jadi saya mengetahui proses terbentuknya budaya itu seperti apa. Ya. Budaya itu kan bersumber dari pola pikir manusia kan. Pola pikir itu membentuk kebiasaan, kebiasaan itu membentuk yang namanya tradisi, tradisi itu membentuk yang namanya budaya. Budaya itu membentuk yang namanya nasib suatu bangsa. Jadi dimulai oleh pikiran. Ya, merubah pikiran itu dari mana? Dari pendidikan. Makanya pendidikan itu sebenarnya harus difokuskan oleh pemerintah. Cuman pemerintah kita itu nggak fokus pada pendidikan. Kita tidak pernah diajarkan bahwa agama itu sebatas keyakinan gitu. Jangan terlalu berlebihan dalam berkeyakinan. Namanya keyakinan. Kita nggak pernah diajarkan seperti itu kan. Karena apa? Karena kita salah guru gitu ya. Kita sering salah guru. Saya tidak mengatakan saya yang paling benar ya. Tapi seringkali kita melakukan kejahatan karena salah guru, karena mahalnya pendidikan, sehingga ya guru kita asal-asalan gitu ya. Guru kita kebanyakan yang mabuk agama, yang berpikirnya tidak rasional, hanya melihat dari satu sudut pandang, ya hanya melihat dari kepentingannya, tidak pernah merangsang otak untuk berpikir kritis gitu. Ya sangat susah menemukan guru yang benar-benar mengajak kita untuk berpikir kritis ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya warga pecinta religion. Salam rasional.